Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emre Zulanda dengan NIM D1A020110 akan membacakan hasil jawaban dari UAS Ekologi Tanaman. Baiklah, nomor 1. Peranan bahan organik dalam kesuburan tanah, baik kesuburan kimia, fisik, dan kesuburan biologi. Bahan organik di samping berpengaruh terhadap pasokan hara, tanah juga tidak kalah pentingnya terhadap sifat fisik, biologi, dan kimia tanah lainnya. Kesuburan tanah yang baik apabila dapat menjamin pertumbuhan akar tanaman dan mampu sebagai tempat aerasi dan lengas tanah, yang semuanya berkaitan dengan peran bahan organik. Bahan organik fisik tanah merupakan salah satu bahan pembentuk agregat tanah yang mempunyai peran sebagai bahan perekat antar partikel tanah untuk bersatu menjadi agregat tanah, sehingga bahan organik penting dalam pembentukan struktur tanah. Pengaruh bahan organik terhadap kesuburan kimia tanah antara lain terhadap kapasitas pertukaran kation, kapasitas pertukaran anion, pH tanah, daya sangga tanah, dan terhadap keharaan tanah. Penambahan bahan organik akan meningkatkan muatan negatif, sehingga akan meningkatkan kapasitas pertukaran kation atau KPK. Untuk kesuburan biologi tanah, penambahan bahan organik tanah akan menyebabkan aktivitas dan populasi mikrobiologi dalam tanah meningkat. Beberapa mikroorganisme yang berperan dalam dekomposisi bahan organik adalah fungi, bakteri, dan actinomycetes. Nomor 2. Jelaskan apa itu pertanian ramah lingkungan dan mengapa kita harus berpindah dari pertanian konvensional ke pertanian ramah lingkungan. Eco-farming atau pertanian ramah lingkungan merupakan sistem pertanian yang mengelola seluruh sumber daya pertanian dan input usaha tani secara bijak, berbasis inovasi dan teknologi untuk mencapai peningkatan produktivitas berkelanjutan dan secara ekonomi menguntungkan serta diterima secara sosial budaya dan berisiko rendah atau tidak merusak atau mengurangi fungsi lingkungan. Kita harus berpindah karena pertanian ramah lingkungan mengkonsumsi sedikit energi, meningkatkan komposisi unsur hara tanah, menekan biaya produksi, meningkatkan partisipasi masyarakat serta ramah lingkungan. Nomor 3. Jelaskan peranan mikroorganisme tanah, pertumbuhan tanaman, dan berikan contohnya. Peran utama mikroorganisme tanah adalah dekomposisi bahan organik yang telah mati. Makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan yang mati tidak di alam, tidak ada yang menguburkan. Tugas mikroorganisme tanahlah yang menguraikannya menjadi bahan organik. Inilah mengapa di alam liar tidak menumpuk bangkai hewan maupun tumbuhan. Nomor 4. Jelaskan apa itu kompetisi, apa yang dikompetisikan, dan bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya kompetisi. Kompetisi merupakan interaksi antara makhluk hidup dalam ekosistem atau lingkungan yang bertujuan memperebutkan sebuah hal yang sama, baik berupa habitat, makanan, dan pasangan. Untuk mengurangi terjadinya kompetisi, diperlukan pengendalian terhadap spesies yang ada di ekosistem untuk mencegah terjadinya kerusakan keseimbangan ekosistem di alam. 5. Contoh produk dan cara pembuatan produk pengendalian OPT yang ramah lingkungan. Produk pestisida nabati untuk mengendalikan hama tikus. Bahan: umbi gadung, racun atau gadung KB 1 kg, dedak atau padi atau jagung 10 kg, tepung ikan 1 on, kemiri sebagai bahan penarik, sedikit air. Cara membuat: umbi gadung dikupas lalu dihaluskan, semua bahan dicampur diaduk rata dan dibuat dalam bentuk pelet kering. Perbandingan umbi gadung dan campuran bahan lain adalah 1:10. Cara pengaplikasian: pelet-pelet umbi gadung ditebarkan di pematang di sarang tikus
atau di jalan-jalan yang dilewati tikus. Baiklah, itulah hasil dari jawaban UAS ekologi tanaman dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.